Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan biar waktunya nyampe. Nah, ini ada tips lagi yang menarik agar kita bisa mencintai diri kita. Ada tips begini, perhatikan yang engkau rasakan. Perasaan itu seperti anak-anak, mereka membutuhkan perhatian. Mereka hanya mencoba memberi kita pesan tentang diri kita sendiri. Ketika kita mengakui perasaan kita, mereka mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan, lalu ayo kembali ke akal sehat, perspektif yang sesuai. Nah, ini strategi tadi ya, untuk biar tidak terjebak keinginan atau mengikuti rasa yang tidak normal dan lain sebagainya. Kita ini kan dalam hidup kadang-kadang ingin macam-macam, merasakan macam-macam. Rasa kecewa, rasa gelisah, ingin ini, ingin itu. Di antara cara mencintai apa? Akui itu. Jadi kalau di sini kan disebut perasaan itu seperti anak-anak. Sebenarnya mereka itu butuh perhatian. Mari kita perhatikan diri kita dengan segala keinginan, kebutuhan, perasaannya. Kalau sedang kecewa, akui, wah aku ini sedang kecewa. Kalau sedih, akui, aku ini sedang sedih. Kalau memang tidak suka, akui, aku tidak suka yang seperti itu. Nah, ini namanya kita memberi perhatian. Kita akui, kita perhatikan kondisi objektif diri kita. Kalau sudah mengakui, saatnya akal sehatnya digunakan. Aku tidak suka sama Pak Guru itu kalau menjelaskan ruwet misalnya. Nah, kita akui ketidaksukaan kita. Tapi setelah itu, yuk kembali ke akal sehat. Tapi kan beliau ya guru, seperti apapun jasanya besar terhadap aku. Nah, berarti ketidaksukaanku itu ya nanti cara memanifestasikannya tidak boleh sembarangan. Tetap sesuai dengan akal sehat. Ini jalan hidup yang memudahkan kita mencintai diri kita. Sering-sering kita itu tidak mengakui, tidak objektif terhadap kondisi jiwa kita, terhadap perasaan kita. Sehingga ya kalau tidak diakui akhirnya ya dia bergeraknya liar. Aku sebenarnya suka loh sama orang itu, sayangnya orang itu punya suami. Nah itu kan diakui, tapi terus ya sudah nggak dilanjutkan, orang punya suami, akal sehatnya jalan. Tapi perasaan ini diakui sehingga mudah dikendalikan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah itu kan dikendalikan karena kita akui keberadaannya. Nah jadi ini strategi yang pertama. Kita akui, kita perhatikan apa yang kita rasakan. Kalau sudah diperhatikan, kembali ke perspektif yang sesuai, kembali ke akal sehat. Nah ini penting bagi kita agar hidup tetap terarah tapi tidak kecewa dengan diri kita sendiri. Penting mungkin kita juga harus melatih, membiasakan diri untuk bersyukur. Hidup kita itu sebenarnya penuh dengan hal-hal yang positif. Bahkan dalam segala yang kita anggap negatif. Kalau dalam diksi agama itu ada istilah segala sesuatu ada hikmahnya. Nah, berarti apa? Ada manfaatnya. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat masalah ini. Akhirnya aku paham caranya. Aku ngerti cara mengatasinya. Nah, itu kan syukur. Alhamdulillah aku kemarin kena sakit COVID. Akhirnya sekarang aku ngerti cara menghadapinya. Cara misalnya nanti enggak ke karantina sendiri aku ngerti caranya. Nah, itu kan dapat ilmu sekarang. Itu namanya syukur. Dalam hal yang paling pahit sekalipun kita bisa menemukan sudut positifnya. Beda dengan tadi yang orang mindsetnya pembenci tadi, dalam hal yang paling baik sekalipun dia melihatnya dari sudut negatifnya. Tapi ayo latihan jadi pribadi yang bersyukur, dalam hal yang paling pahit sekalipun kita bisa menemukan sisi positifnya. Nah, selanjutnya penting juga pergaulan kita. Yuk
Kita cari teman-teman, orang-orang yang setipe dengan kita, yang suportif, yang peduli. Kalau kita ingin jadi pribadi yang bersyukur, cari teman-teman yang memang karakternya karakter suka bersyukur. Kalau kita ingin teman-teman yang mencintai diri, ya sesama teman yang mencintai diri akan mudah suportif, peduli. Lingkungan juga menentukan. Orang itu kadang-kadang punya teman apa, seperti itulah dia terbentuk. Aslinya pendiam sih, tapi kok kebetulan kuliah di Jogja satu kos dengan teman yang cerewet semua. Itu biasanya terus secara tidak sadar terpengaruh ikut banyak omong. Lingkungan sekeliling, teman juga menentukan. Terus self reward. Nah, boleh untuk menyemangati kebaikan-kebaikan cinta diri tadi, teman-teman memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Kalau aku meningkat lebih baik, aku jadi ini atau aku meraih ini, meraih itu, sukses di sini, sukses di situ. Aku akan memberi hadiah diriku ini. Biasanya makannya di angkringan, kalau nanti aku sukses tidak sombong, berhadapan dengan orang ini, orang itu, ya makan di restoran lah sekali, tidak apa-apa. Self reward ini namanya. Jadi memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, penting dalam rangka menyemangati. Kemudian afirmatif atau positive self-talk. Memberi afirmasi positif pada diri. Aku ini mampu loh. Aku ini penting loh. Aku ini istimewa loh. Keistimewaanku banyak loh. Aku ini, nah ini namanya positive self-talk. Kita itu kan sering ngobrol dengan diri kita sendiri. Sadar atau tidak sadar. Ada yang dibunyikan, ada yang tidak. Mungkin ada teman itu yang suka geruneng ngomong sendiri, itu kan self-talk namanya. Nah, yuk sering-sering self-talk yang positif. Kalau tidak terkontrol nanti self-talk-nya negatif. Kalau self-talk-nya negatif, ya berpengaruh terhadap diri yang negatif. Jadi kan kita dalam hidup sehari-hari ini kan mengalami macam-macam peristiwa. Biasanya terus komen. Komen itu ya gerundeng sendiri, mengucapkan sesuatu sendiri. Nah, usahakan sifatnya selalu positif. Positif self-talk. Nanti kita ada beberapa contoh untuk positif self-talk. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.